Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian ATR BPN sepakat memperkuat sinergi pencegahan korupsi di sektor pertanahan. Kesepakatan tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi pelayanan publik. Mencegah adanya potensi tindak korupsi di sektor pertanahan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian ATR BPN. Pembahasan dilaksanakan di ruang rapat Gubernur Sulawesi Tengah pada Rabu siang. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sultan Anwar Hafid bilang kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi utama untuk mendorong investasi di daerah. Pemprov juga mendorong optimalisasi gugus tugas reforma agraria untuk menyelesaikan lebih dari 76 kasus konflik agraria di Sulteng. Bagaimana tata kelola khususnya di bidang pertanahan berkaitan dengan aset-aset kepemilikan pemerintah daerah. Dan yang kedua, percepatan reforma agraria dalam rangka upaya memberikan kepastian hukum atas hak sertifikat bagi masyarakat kita. Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK Edi Suryanto mendorong integrasi nomor identifikasi bidang dengan nomor objek pajak. Integrasi data ini dinilai efektif menutup celah korupsi sekaligus optimalisasi pendapatan asli daerah. KPK sendiri dalam hal ini masih konsens pada langkah pencegahan. Nah tadi kalau ada data yang tadi saya perhatikan juga dari teman-teman ATR BPN malah hanya berapa persen sertifikat yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Sulteng. Kurang dari 1% ya, 0,7% coba. Nah, itu kan potensi juga itu. Potensinya apa? Penggerakan ekonomi jadinya. Tapi mohon maaf, harus dicatat garis bawahi. Concern KPK dalam hal ini adalah pencegahan tindak pidana korupsinya. Concernnya di situ. Makanya kami pengen melihat ada nggak korupsi di pelayanan publiknya, ada nggak korupsi di asetnya, ada nggak korupsi di pendapatan daerahnya. Sementara dari pihak Kementerian ATR BPN, proses sertifikasi aset Pemda sudah diberikan kemudahan biaya PNBP Rp0 untuk pendaftaran pertama. Integrasi data dan zona nilai tanah diterapkan agar sistem pertanahan lebih transparan. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam hal pengurusan sertifikat dan dokumen pertanahan lainnya. Pemerintah daerah, kepala daerah, baik di provinsi maupun kabupaten. Situasi hari ini memang mengharuskan kita semua mengkonsolidasikan diri. Dan dalam konteks ini kami sebagai bagian sehingga program yang kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh 9 itu harus menyasar kepada kualitas layanan publik yang memuaskan masyarakat, cepat, pasti, dan secara legalitas terlindungi. Melalui kolaborasi 3 lembaga ini, seluruh aset daerah di Sulteng diharapkan memiliki kepastian hukum sehingga bisa menutup potensi pungli serta menciptakan tata kelola pertanahan yang bersih dan transparan. Selain itu, pelayanan publik akan lebih dioptimalkan. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah.